Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap jaga kesehatan, tetap ikuti anjuran protokol kesehatan, dan jangan lupa tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam biji, di mana biji tersebut dihasilkan dari bunga setelah mengalami penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan penyerbukan itu sendiri merupakan proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik, dan untuk pembuahan ialah proses bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan atau proses pengembangbiakan generatif pada tumbuhan untuk menghasilkan sebuah biji. Yang pertama yaitu penyerbukan. Setelah penyerbukan selesai, maka terjadilah proses pembuahan pada tumbuhan, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah biji. Bunga merupakan sebuah alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Melalui bunga ini, maka akan berlanjut regenerasi tanaman baru, sehingga tanaman selalu eksis dari waktu ke waktu. Bunga juga merupakan wadah menyatunya gamet jantan dan betina untuk menghasilkan sebuah biji. Di sini ada contoh bunga sempurna, di mana dalam bunga sempurna ini ada yang namanya struktur bunga. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu mahkota. Mahkota ini yang berwarna pink di sini. Di sini yang berwarna pink. Mahkota juga memiliki warna indah dan berbau sedap, sehingga berfungsi sebagai daya penarik bagi serangga untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari. Di sini ada benang sari. Benang sari ini terdiri dari tangkai sari dan kepala sari, di mana kepala sari ini banyak menyimpan serbuk sari. Benang sari juga merupakan alat kelamin jantan bagi bunga. Selanjutnya yaitu putik. Putik yang berada di tengah-tengah ini. Putik ini terdiri dari tangkai putik dan kepala putik, di mana di sini banyak tersimpan sel telur. Putik ini juga merupakan alat kelamin betina bagi bunga. Di antara putik ini juga di bawah ada bakal biji atau calon biji di sini. Selanjutnya ada kelopak. Kelopak juga berfungsi untuk melindungi bunga pada saat kuncup. Di sini ada dasar bunga di sini dan ada tangkai bunga. Selanjutnya, dari hasil perkembangbiakan generatif tumbuhan, maka dapat dihasilkan sifat pada tumbuhan itu ialah kombinasi dari kedua induknya, atau bisa dikatakan dengan tidak sama seperti induknya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan di sini ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, yang kedua yaitu penyerbukan tetangga, yang ketiga yaitu penyerbukan silang, yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Di sini sudah ada contoh bunga, ada 3 pohon bunga di sini.
Untuk penyerbukan sendiri atau dikenal dengan istilah otogami merupakan penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Jadi bunganya masih tetap sama. Ini dapat dilihat dari gambar atau nomor 1 di sini. Jadi tanda panah ini merupakan contoh penyerbukan sendiri. Selanjutnya yaitu penyerbukan tetangga atau dikenal dengan istilah geitonogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Jadi bisa dilihat dari gambar 2 ini, penyerbukan tetangga, bunganya sudah berbeda tapi masih dalam satu pohon. Ini disebut juga dengan penyerbukan tetangga. Untuk selanjutnya yaitu penyerbukan silang atau dikenal dengan nama alogami. Penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga pohon lain tetapi masih sejenis. Jadi di sini dapat dilihat dari gambar 3, bunganya sudah dari pohon lain, pohonnya sudah berbeda antara pohon 1 sama pohon 2. Ini dapat dilihat contohnya, tapi masih bunga yang sama. Begitu ini dapat dikatakan dengan penyerbukan silang. Selanjutnya yaitu penyerbukan bastar atau dikenal dengan istilah hibridisasi. Penyerbukan ini terjadi bila serbuk sari dan putik berasal dari pohon lain yang berbeda jenisnya tetapi masih satu gen. Jadi berasal dari pohon lain ini tidak sama pohonnya, berbeda jenisnya tapi masih dalam satu gen, yaitu gen bunga. Dapat dilihat dari gambar 4 ini tanda panahnya. Biasanya penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit yang unggul. Selanjutnya ini penyerbukan terjadi dengan bantuan dari 3 elemen ini. Yang pertama ada angin, ada hewan, ada air. Penyerbukan yang dibantu oleh angin atau dikenal dengan istilah anemogami, contohnya pada tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan gandum. Untuk selanjutnya yaitu penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan atau dikenal dengan istilah zoidiogami. Hewan ini biasanya antara lain serangga. Serangga terdiri dari kumbang, lebah, kupu-kupu. Bisa dengan burung penghisap madu yang disebut dengan burung kolibri atau kelelawar. Selanjutnya yaitu penyerbukan dengan bantuan air atau bisa disebut juga dengan hidrogami. Biasanya contoh pada tumbuhan ini biasanya tumbuhan Heligodia dan Hydrilla. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri bunga yang biasanya dibantu serangga untuk penyerbukan. Biasanya ciri-ciri bunganya sebagai berikut: mahkotanya berbentuk besar, yang selanjutnya mahkota berwarna mencolok, terus memiliki bau yang khas dan menghasilkan nektar atau madu. Jadi dari ciri-ciri ini bisa menjadi daya tarik serangga untuk hinggap di bunga tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri bunga yang dibantu oleh angin dalam penyerbukannya. Biasanya ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, serbuk sari banyak, kecil, dan ringan. Yang selanjutnya, kepala sari besar, terus tangkai sari panjang, kepala putih berbulu, dan terentang keluar dari bunga. Yang terakhir, mahkota kecil atau tidak memiliki mahkota. Contoh gambarnya ya seperti ini. Ini contoh gambar yang dibantu angin untuk penyerbukannya. Ada padi, ada gandum, dan lain sebagainya.
saya akan menjelaskan tentang penyiapan bahan tanam. Di sini ada bagian generatif biji, di mana biji di sini digolongkan menjadi dua, yaitu biji dikotil dan biji monokotil. Biji dikotil itu sendiri merupakan biji yang memiliki dua atau lebih keping biji. Sedangkan untuk biji monokotil ialah biji yang hanya memiliki satu keping biji saja. Jadi dapat dilihat di sini untuk biji dikotil, contohnya di sini kacang, ini memiliki dua keping biji, di mana ini ada penjelasan, ada kulit biji di luar sini, ada plumula, calon daun, ada radicula, ini bagian akar di sini, ada poros embrio dan kotiledon. Ini kotiledonnya. Untuk biji monokotil di sini saya kasih contoh biji jagung. Biji jagung ini juga sama, ada kulit biji, ada jaringan buah, ada kotiledon, ada plumula, seludang, radicula, poros embrio, dan endosperma. Jadi di sini hanya memiliki satu keping biji saja. Untuk selanjutnya, perkecambahan biji. Perkecambahan biji di sini digolongkan menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Untuk perkecambahan hipogeal, ini terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil yang menyebabkan plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Ini plumulanya keluar, sedangkan kotiledon masih tetap berada di dalam tanah. Ini kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Dan untuk perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang hipokotil tumbuh memanjang akibat kotiledon dan pemula terdorong ke permukaan tanah, sehingga kotiledon berada di atas tanah. Jadi semuanya plumula, kotiledon ini mendorong tanah hingga muncul di atas permukaan tanah. Inilah jenis perkecambahan. Untuk selanjutnya, teknik penyiapan bahan tanam atau benih. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, pilih benih bermutu. Ciri-ciri benih bermutu diantaranya salah satu contoh secara fisik, yaitu berukuran seragam, bernas, tidak tercampur dengan gulma atau tanaman lain. Sedangkan secara fisiologis, itu daya kecambahnya di atas 80% dan kekuatan tumbuh normal. Dan untuk secara genetik, ini varietas asli dan murni dari satu varietas. Sedangkan untuk yang kedua yaitu seleksi benih. Seleksi benih di sini bisa digunakan yaitu merendam dengan cara merendam benih di dalam timba yang berisi air. Jadi nanti benih yang bagus yang tenggelam, sedangkan yang mengapung itu bisa dikatakan benih yang kurang bagus. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami semua? Intinya, perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan yang menggunakan biji, di mana biji tersebut dihasilkan dari hasil penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Baik semuanya, kita ketemu lagi di channel selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.